Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik ya, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini Bu Guru ingin menjelaskan media pembelajaran tema 4, kewajiban dan hakku, di subtema yang pertama, kewajiban dan hakku di rumah, masuk pembelajaran yang kelima, kelas 3 hebat bareng Bu Yanti. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, tentunya kita harus tahu dong apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk tujuan pembelajaran ada 3 muatan pembelajaran. Yang pertama, bahasa Indonesia. Diharapkan nanti kalian mampu mengkomunikasikan maksud kalimat saran serta menuliskan maksud dari kalimat saran. Kemudian untuk PPKN, diharapkan nanti kalian mampu mengidentifikasi kewajiban dan hak di rumah serta menceritakan pengalaman kewajiban dan hak di rumah kalian. Kemudian yang terakhir ada matematika. Diharapkan nanti kalian mampu menentukan jumlah 2 bilangan cacah yang hasilnya sudah diketahui dan kalian bisa membuat cerita penjumlahan 2 bilangan yang hasil penjumlahannya itu kalian tentukan sendiri. Sekarang kita masuk ke materi pembelajaran. Tadi di tujuan pembelajaran ada 3 muatan. Otomatis di materi pembelajaran juga ada 3 muatan ya anak-anak ya. Kita mulai dari bahasa Indonesia terlebih dahulu. Nah, simaklah temanmu saat membaca teks berikut. Nah, sekarang kalian harus menyimak pada saat Bu Guru membaca teks berikut ya. Rumah tempat berlindung. Judulnya, setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya. Salah satu tempat berlindung adalah tempat tinggal. Setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya berbentuk rumah. Rumah memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi manfaatnya sama. Rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat. Rumah juga tempat berkumpul bersama keluarga. Kita tidur, mandi, makan, dan melepas lelah di rumah. Kita juga belajar banyak hal di rumah. Udin dan Mutiara mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Ibu menasehati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Banyak anak yang tidak memiliki rumah, banyak anak yang tetap bahagia meski rumahnya banjir. Dengan bersyukur hati menjadi senang. Nah, dari teks yang Bu Guru baca, kalian pasti sudah tahu dong mana-mana kalimat saran yang ada pada teks yang sudah Bu Guru baca. Temukan kalimat saran yang terdapat dalam teks tadi. Apa kalian sudah menemukan? Sudah ya pastinya. Nah, ini kalimat saran yang Bu Guru temukan ya. Bunyinya seperti ini. Udin dan Mutiara mengeluhkan rumah mereka bocor. Ibu menasihati mereka agar bersyukur atas semua hal yang dimiliki. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang yang lebih susah. Nah, anak-anak, ini salah satu contoh kalimat saran yang Bu Guru temukan. Bu Guru contohkan satu dan tugas kalian adalah mencari kalimat saran yang lain pada teks tadi ya. Nah, ini contohnya. Ibu menasehati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Nah, ini sarannya. Kenapa? Dengan kita bersyukur itu akan lebih menyenangkan. Karena apa yang kita miliki itu belum tentu dimiliki orang lain ya, anak-anak ya. Nah, baca baik-baik kalimat saran yang kamu salin. Jelaskan maksud kalimat saran tersebut di depan kelas seperti yang dilakukan oleh Beni. Ini buku Rangga Beni ya. Bersyukur maksudnya adalah melihat semua yang kita miliki sebagai karunia Tuhan. Kita menerima semuanya, tidak mengeluh dan gembira atas apa yang ada. Kita sudah memiliki rumah, meskipun bocor anak-anak, tidak masalah. Banyak dari sekitar kita itu anak-anak yang belum memiliki rumah. Bahkan punya rumah tapi rumahnya kebanjiran. Jadi kita harus tetap
selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kamu wajib bersyukur memiliki tempat tinggal. Tempat tinggal akan melindungi dirimu dari bahaya. Kamu juga wajib merawat dan melindungi tempat tinggalmu. Apa saja kewajiban dan hakmu berkaitan dengan tempat tinggal? Nah, kita lihat ya. Nah, ini kewajiban si Dayu. Dia membersihkan rumahnya agar tetap bersih dan sehat. Kemudian amatilah kalimat-kalimat berikut. Apakah kalimat tersebut merupakan kewajiban atau merupakan hak? Nah, kita lihat kalimat-kalimatnya ya. Kewajiban dan hak di rumah. Di sini ada 8 kalimat dan nanti tugas kalian adalah memisah-misahkan kalimat-kalimat ini, manakah yang termasuk kewajiban dan manakah yang termasuk hak. Nah, yang pertama, bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Yang kedua, mendapat rumah yang bersih dan rapi. Dan ketiga, bicara lembut dan sopan. Yang keempat, membantu merapikan dan menata rumah. Nomor 5, dicintai, dijaga, dilindungi dan dihargai. 6, saling mencintai, menjaga, melindungi dan menghargai. 7, diperlakukan dengan lembut dan sopan. 8, saling menolong, memaafkan. 9, mendapat tempat tinggal. Dan yang terakhir 10, menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Ayo anak-anak, kita cocokkan ya jawaban kalian dengan jawabannya Bu Guru. Mana yang termasuk kewajiban dan mana yang termasuk hak kita di rumah. Bagaimanakah hasil pengamatan kalian? Ayo anak-anak, kita cocokkan ya dengan jawabannya Bu Guru. Kita bagi, ini Bu Guru bagi jadi 2 untuk kewajiban dan hakku. Kewajiban dan hakku. Untuk kalimat-kalimat tadi yang termasuk kewajiban adalah, kalian masih ingat nggak kewajiban itu apa? Nah, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, ingat ya anak-anak ya, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan, sedangkan hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima setelah kita melakukan kewajiban. Ya. Anak-anak ya, ingat ya, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan, sedangkan hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Nah, yang dari kalimat tadi yang termasuk dengan kewajiban adalah 1, bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Ini kewajiban kita, harus selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Yang ketiga ya, dari kalimat tadi yang nomor 3 juga merupakan kewajiban, yaitu berbicara lembut dan sopan. Kita tidak boleh marah-marah, apalagi berbicara dengan orang tua harus dengan suara lembut dan sopan. Kemudian membantu merapikan dan menata rumah, nomor 4. Kemudian nomor 6 juga masuk kewajiban, saling mencintai, menjaga dan melindungi serta menghargai. Kemudian nomor 8, saling menolong dan memaafkan. Dan yang terakhir nomor 10 juga termasuk kewajiban, menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Yang termasuk hak itu nomor berapa? Oh, ternyata nomor 2, sama atau tidak anak-anak? Yaitu kita berhak mendapatkan rumah yang bersih dan rapi. Kemudian nomor 5, dicintai, dijaga, dilindungi dan dihargai. Ini juga termasuk hak kita ya. Nomor 7, diperlakukan dengan lembut dan sopan. Ini juga hak kita. 9, mendapatkan tempat tinggal. Ini juga hak kita di rumah ya anak-anak ya. Apakah jawaban ini sama dengan jawaban kalian? Dikoreksi ya anak-anak ya. Dan Bu Guru harap semua jawabannya sama ya. Anak kelas 3, anaknya Bu Guru kan hebat semua. Apakah kamu memiliki kewajiban atau hak lain di rumah selain kalimat-kalimat tadi? Nah, ini ada beberapa contoh kewajiban dan hak ya. Kewajibannya, kalian itu sebagai pelajar otomatis tugas utamanya adalah belajar. Kemudian haknya apa? Ini mendapatkan makanan, disayang keluarga, dan yang kedua adalah mendapatkan tempat tinggal, sama seperti tadi. Ayah Udin ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Udin membutuhkan 980 batu bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah.
Ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Nah, ayah kan rencana memperbaiki pagar. Ayah sudah memiliki beberapa batu bata. Nah, dan ia juga berencana untuk membeli lagi untuk kekurangannya. Kira-kira berapa batu bata yang mungkin Ayah Udin miliki dan berapa yang harus dibelinya? Berapa batu bata yang mungkin Ayah Udin miliki dan berapa yang harus dibeli? Ini kita buat kemungkinan ya anak-anak ya. Tugas kita adalah menerka-nerka batu bata yang sudah dimiliki Ayah dan batu bata yang akan dibeli Ayah. Nah, Bu Guru buatkan kolom seperti ini. Ayo kita coba ya anak-anak ya. Nah, seperti ini. Kolom yang pertama atau tempat pertama untuk batu bata yang dimiliki Ayah, dan yang kedua ini untuk batu bata yang akan dibeli Ayah dengan jumlah 980. Nah, ini Bu Guru kasih contoh satu ya. Nanti pada saat kalian menentukan itu bebas yang depan ini. Terserah kalian mau angka berapa. Kalau bisa yang besar dan mudah kalian untuk menghitungnya. Contohnya seperti ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Di kolom pertama ternyata Ayah sudah memiliki 700 batu bata. Berapa sisanya yang harus dibeli oleh Ayah? Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengurangkan total semua batu bata yang ada dengan batu bata yang sudah dimiliki Ayah. Kebetulan ini Bu Guru perkirakan yang dimiliki 700. Berarti 980 kita kurangi 700 dan hasilnya 280. Dan yang kedua, perkirakan yang mau dibeli. Misalkan Ayah ingin membeli 413 batu bata. Kira-kira sisa batu bata yang Ayah miliki berapa? Caranya sama, kita kurangkan 980 dikurangi 413. Hasilnya 567. Caranya seperti itu anak-anak ya, dalam menentukan bilangan untuk kemungkinan jumlah yang sudah kita ketahui. Terserah kita menentukan berapa, nanti tinggal kalau kita sudah menentukan satu angka, nanti kita tinggal menentukan angka atau bilangan lainnya dengan cara mengurangkan total jumlahnya dengan angka yang kita tentukan tadi. Amati kembali cerita Ayah Udin yang ingin membuat pagar. Buatlah cerita seperti itu dan tentukan bilangannya dan buatlah satu kemungkinan penyelesaiannya. Nah, ini tugas kalian. Kita lihat ya dari cerita Ayah tadi. Nah, dari cerita Ayah kalian bisa ganti dengan cerita kalian sendiri dan dengan bilangan yang sudah kalian tentukan sendiri, dan upayakan bilangan itu di atas 900 sampai 1000, apalagi kalau lebih dari 1000 lebih bagus lagi ya anak-anak ya. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Nah, hari ini kita sudah belajar tentang maksud kalimat saran, dan yang kedua kewajiban dan hak di rumah, serta kemungkinan jumlah dua bilangan cacah dan membuat cerita tentang bilangan cacah dengan jumlah bilangan yang kita tentukan sendiri. Ayo kita berlatih. Nah, kita di sini ada beberapa soal, nanti kalian bisa kerjakan di rumah ya anak-anak ya. Ada 5 soal sudah Bu Guru buatkan, nanti kalian bisa kerjakan di rumah. Pesan moral dari pembelajaran hari ini adalah ini yang harus benar-benar kalian ingat. Rajinlah belajar untuk menggapai cita-citamu. Ini tugas kalian, tugas utama kalian sebagai siswa adalah belajar. Nah, karena cita-cita hanya dapat tercapai jika kita rajin belajar. Terima kasih anak-anak. Selalu semangat belajar, ingat pesan-pesannya Bu Guru, dan semoga nanti media pembelajaran ini lebih mempermudah kalian dalam belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.